Selamat malam. Keputusan Mahkamah Konstitusi menganulir Undang-Undang Cipta Kerja dengan status inkonstitusional bersyarat berbuntut tuntutan revisi penetapan upah minimum. Pasalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dijadikan acuan penetapan upah minimum 2022 kini berstatus inkonstitusional. Meski upah minimum telah ditetapkan sebelum putusan MK, namun tetap saja buruh beramai-ramai menuntut revisi ketetapan upah 2022. Bagaimana menyikapi tuntutan kenaikan upah di tengah cacatnya hukum Undang-Undang Cipta Kerja? Topik inilah yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini bersama saya, Frederika Widiasari Dewi. Inilah Economic Challenges dalam episode Quo Vadis Upah Buruh. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya Dita Indahsari, staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam, Mbak Dita. Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat malam, Mas Haryadi. Selamat malam, Mbak Kiki. Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Pak Saleh. Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Selamat malam, Bu Eli. Malam. Dan Profesor Juanda, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Prof. Baik, sebelum memulai diskusi, kita saksikan tayangan berikut ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi menganulir Undang-Undang Cipta Kerja dengan status inkonstitusional bersyarat, berbuntut reaksi terhadap ketetapan upah minimum tahun 2022. Pasalnya, upah minimum tahun 2022 yang telah ditetapkan dilandaskan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang statusnya kini inkonstitusional. MK pun meminta pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurun 2 tahun dan menangguhkan sementara kebijakan yang dianggap strategis dan berdampak luas yang mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 1,09%. Ketetapan upah minimum ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini berstatus inkonstitusional bersyarat. Kebijakan penetapan upah minimum adalah salah satu program strategis nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pasca putusan MK, Presiden Joko Widodo pun memastikan akan terus menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja dan memerintahkan jajarannya untuk segera memenuhi permintaan Mahkamah Konstitusi. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para Menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. Namun meski pemerintah bersikeras menjalankan Omnibus Law, buruh memprotes keras ketetapan upah minimum 2022 yang dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Baik, saya ke Mbak Dita terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan terhadap putusan MK tersebut, Mbak Dita, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat? Iya, jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, maka kami pemerintah menyatakan bahwa seluruh materi dan substansi yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan segenap peraturan turunannya, peraturan pelaksanaannya, itu tetap berlaku.
dan dapat beroperasi. Jadi dalam konteks ketenagakerjaan ada 4 PP peraturan pemerintah yang sudah selesai dibuat, ada beberapa Permenaker yang juga sudah dibuat, bahkan turunannya sampai ke SK Gubernur ya, yang seluruh gubernur sudah memutuskan upah minimum kecuali 1 DKI. Nah, itu semuanya kami anggap tetap berlaku dan tetap bisa dioperasionalisasikan. Baik, Mbak Dita menyatakan seperti itu, tapi ada juga yang menyatakan bahwa pasca putusan MK tersebut, kemudian ketetapan upah minimum yang sudah ditetapkan untuk 2022 itu tidak berlaku lagi. Juga tuntutan buruh terutama. Seperti apa tanggapannya Mbak Dita? Ya, pertama jelas kalau mengacu pada apa yang sudah diputuskan bersama dalam rapat koordinasi antar menteri dan juga pernyataan Pak Jokowi, kita yakin itu masih berlaku dan masih bisa dioperasionalisasikan. Kedua, putusan-putusan yang sudah dibuat oleh gubernur dari berbagai provinsi, ini memang harus tetap dijalankan agar ada kepastian hukum, ada pegangan bagi pekerja dan pengusaha dalam memulai proses recovery ekonomi ini, dan juga ada menghilangkan segala ketidakpastian soal bagaimana relasi antara pekerja dan pengusaha ke depan. Saya ke Bu Eli. Bu Eli, Anda setuju pernyataan tersebut bahwa masih tetap berlaku untuk ketentuan upah minimum 2022 setelah ada putusan MK? Terima kasih Mbak. Tentu saja memang kita selalu pasti berbeda pendapat di sini, ya. Karena menurut kami ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang ini inkonstitusional, dalam artinya cacat, berarti kan kami mau itu dibatalkan sampai diperbaiki gitu. Bukan berarti masih diberikan waktu sampai 2 tahun mendatang, dan kita kan 2 tahun ini apa sih yang bisa terjadi? Apakah misalnya nanti sampai pergantian presiden berikutnya kan kita kan jadi mereka-reka saja gitu. Memang euforia pertama sekali pas kita mendengar dibaca pelan-pelan, kami sudah berdebar-debar jantung kami. Baru kali ini ada kemenangan, karena mungkin inilah harapan kami terakhir Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya harapannya apa saja sih? Iya, misalnya kan ada beberapa poin yang kita tuntut ya. 10 itu ya, 10 tuntutan itu. Kami sih ada beberapa perbedaan dengan konfederasi lain, tapi saya masih ingat persis misalnya soal sektoral yang dihilangkan, upah sektoral dihilangkan, PKWT yang dibuka lebih luas, lalu tenaga kerja asing, TKA itu memang agak di bawah, lalu pesangon, dan juga satu lagi saya agak lupa KHL atau tidak. Jadi memang ada 2 hakim yang meloloskan tuntutan kami itu, Bapak Arif dan Bapak satu lagi saya lupa, mantan hakim juga Mahkamah Konstitusi. Tapi kan hasil yang terakhir itu ketika saya mendengar mengatakan begini, dapat diberlakukan, jadi tidak dibatalkan. Ya memang kecewa lah kita, jadi tidak perlu sujud syukur di situ. Apa yang kita syukuri gitu kan, tetap juga menderita seperti itu gitu. Jadi memang kita mau misalnya nanti kalau memang ini direvisi benar-benar, ya jangan lagi ada persoalan-persoalan berikutnya, karena kita juga tidak mau ada persoalan terus-menerus. Karena misalnya agenda tahunan juga misalnya upah minimum ini seharusnya sudah tidak ada lagi demo-demo kalau memang dibicarakan bagus-bagus, transparan, dan memang ada kesepakatan seperti Mas Haryadi, bagaimana tanggapan pengusaha ini ketika buruh minta direvisi, bahkan dibatalkan yang sudah ditetapkan? Iya, jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh di dalam putusan ya, dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga dijelaskan juga oleh juru bicara MK, juga sambung dengan penjelasan Menko Perekonomian Pak Erlangga dan juga terakhir Presiden. Yang semuanya itu menyatakan bahwa terhadap substansi, terhadap materi itu tidak ada perubahan dan tetap berlaku. Yang dipermasalahkan adalah tata cara pembentukannya. Itu yang dibilang formil yang harus diperbaiki. Nah, jadi kami melihat bahwa memang secara materi itu semuanya masih berjalan, gitu, jadi berjalan. Jadi bukan substansi tapi cara pembuatan undang-undang jadi bukan itu materinya, sendiri. Bukan materinya yang bermasalah, karena di situ tidak ada materi yang dipermasalahkan. Bahkan di dalam putusan MK itu malah pemohon nomor 1 dan nomor 2 itu ditolak kan gitu ya. Pemohon nomor 1 itu Pak Hakimi ya, yang dari mewakili pekerja, dan satu lagi yang mahasiswa itu. Nah, 2 itu jelas ditolak. Pemohon nomor 3, 4, 5, dan 6 itu yang dikabulkan sebagian, yang dimana kalau kita baca lagi memang yang 3, 4, 5, 6 itu mempermasalahkan masalah tata cara pembentukan daripada undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami melihatnya memang ya ini suatu putusan yang akhirnya memang selalu akan menjadi kontroversial ya, karena tadi seperti Mbak Eli bilang ini harusnya karena
formilnya inkonstitusional, harusnya materinya juga kira-kira begitu. Jadi ini memang akhirnya jadi sesuatu yang banyak perdebatan. Tapi kalau kita melihat dari penjelasan yang ada itu memang seperti itu. Jadi saya juga sempat baca lagi nih gimana sih sebetulnya. Tapi memang apa yang kami pahami adalah seperti itu. Jadi memang timbul beda persepsi seperti itu. Kalau gitu kita ke Prof Juanda nih. Gimana nih Prof nih? Tapi sebelum kita bahas bagaimananya, sebenarnya yang dimaksud inkonstitusional bersyarat itu apa, Prof? Baik, yang dimaksudnya inkonstitusional bersyarat ini begini. Sebenarnya dia itu bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundangan. Tetapi itu dalam 2 tahun ini ya, kalau tidak dirubah baru itu namanya syaratnya itu. Nah, jadi artinya dia kalau pemerintah bersama DPR ini menjalankan putusan MK itu, memperbaiki dalam waktu 2 tahun tersebut ya. Dalam waktu 2 tahun itu, maka dia tetap berlaku. Nah, jadi itu syarat inkonstitusional bersyarat itu begitu. Nah, kemudian karena putusan MK demikian ya, secara hukum positif dalam konteks teori hukum konstitusi kita, maka artinya ini tetap berlaku sepanjang itu nanti diperbaiki. Ya. Nah, namun waktu diberikan itu hanya paling lama 2 tahun. Artinya paling lama ini bisa saja kalau DPR bersama pemerintah itu memperbaiki yaitu dalam 1 tahun misalnya. Bisa saja 6 bulan kalau memang ini adalah dengan kerja keras pemerintah bersama DPR itu dengan membuat tim yang kuat ya, atau memang ada laboratorium di sebuah kementerian, katakanlah dalam kaitan ini adalah Kementerian Hukum dan HAM misalnya sebagai dapurnya, kemudian menghimpun beberapa komponen atau apa namanya beberapa aspek bidang-bidang yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya menyangkut persoalan tenaga kerja misalnya atau buruh misalnya, itu dihimpun, saya kira bisa saja tidak sampai 2 tahun. Nah, saya kira itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau secara teori misalnya, ya kan, teori sebenarnya saya masih mempertanyakan putusan MK ini sebenarnya agak janggal dan aneh sebenarnya. Di mana, Prof, janggal tidak dan anehnya? Konsisten. Ya, tidak konsistennya begini dengan teori hukum dan teori perundang-undangan. Baik, kita bisa lanjut, jangan kemana-mana, nanti juga saya ke Pak Saleh ya Pak, gimana DPR yakin nggak dalam waktu 2 tahun ini bisa selesai. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Economic Challenges Covadis, Upah Buruh.